Di video kali ini kita akan langsung bahas berbagai jenis view group ya yang akan kita coba praktekkan satu persatu gitu. Dan kita akan coba dulu view group yang paling senior, ada linear layout dan relative layout ya. Kita langsung aja buka projectnya. Ya, lanjut posisi terakhir kita dari video sebelumnya adalah seperti ini gitu rekan-rekan. Namun kalau rekan-rekan mau mengganti gitu basic layoutnya ya di sini teman-teman bisa ganti misalkan dengan linear layout gitu ya. Nah kemudian di bawahnya akan mengikuti nih, teman-teman bisa lihat ya bedanya. Jadi kalau tadi di awal constraint layout, si teks yang udah default di sini itu langsung posisinya di tengah kan. Kenapa? Karena kita udah set parent semuanya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih panjang di pembahasan layout yang constraint ya. Nah, kalau sekarang kita yang basic dulu, kita kita hapus dulu si text view-nya dan kita ganti si baseline-nya adalah linear layout gitu. Teman-teman bisa lihat text view-nya langsung berubah ke kiri atas. Artinya codingan ini udah nggak berjalan lagi tuh kalau di linear layout. Nah, kita mulai lagi ya dari nol ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini yang menjadi konsep awal dari sebuah linear layout gitu. Dia itu harus kita set defaultnya itu horizontal. Namun kalau teman-teman mau merubah gitu, itu bisa diganti menjadi vertikal kayak gitu. Nah, artinya teman-teman bisa langsung aja ngoding di sini. Nah, ini adalah komponen utama yang tadi kita udah bahas di awal ya secara teori ya. Jadi setiap view apapun, setiap view group apapun yang ada di Android itu pasti selalu ada ID. ID ini tujuannya untuk apa sih? ID ini tujuannya sebagai penghubung uniqueness value ke logic Kotlin di di main activity-nya nanti gitu. Jadi ID ini yang akan nanti kita hubung-hubungkan ke sini gitu, kita bindingkan. Yang kedua adalah with dan height gitu. Nah, di sini tuh with dan height itu ada match parent, ada juga wrap content. Match parent itu artinya apa? Dia itu full ya, ngelebar dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ya, sesuai orientasi yang kita mau set. Jadi match parent itu full ya, full gitu. Semua semua sisi yang kita mention itu full gitu. Nah, tapi kalau wrap content itu sesuatu yang disesuaikan dengan apa yang ada di dalamnya gitu. Itu wrap content. Biar lebih kebayang, kita akan membuat sebuah view dulu baru. Nah, namun lagi-lagi kalau linear layout kita pasang dulu defaultnya. Misalkan orientationnya kita mau bikin, kalau defaultnya horizontal ya teman-teman, kita bisa set vertikal misalkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih kita bisa bikin satu view baru. Misalkan nama view-nya adalah text view gitu. Kita bikin di text view. Nah, ini secara default langsung dia ngasih width dan height ya secara otomatis gitu ya. Nah, di sini kita bisa pasang misalkan width-nya atau lebarnya itu sampai kanan gitu. Height-nya kita bisa pasang wrap content. Kemudian kita tutup, kemudian kita bisa kasih teks gitu. Kemudian stringnya kita bisa isi di dalam folder string, di dalam file string. Kita Ctrl D, kita duplikat. Misalkan di sini adalah name gitu ya. Ini standarisasinya misalkan kita mau pasang di main name gitu. Ini boleh gitu ya. Main itu artinya di layout main dengan nama ID dari string yaitu name. Misalkan isinya kita set di sini. Kemudian kembali ke layout dan kita bisa pasang di sini string dan name yang tadi kita udah bikin udah ada di sini. Jadi kita bisa panggil langsung dan muncul. Gitu ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita pasang pakai wrap content, isi dari name ini akan menjadi seperti ini
gitu. Tapi kalau kita pasang di sini menjadi match parent, teman-teman bisa lihat pergerakannya tadi. Dia akan full dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Artinya seluruh halaman ini dikuasai oleh text view karena dua-duanya match parent gitu ya. Tapi kalau salah satunya kita pasang wrap content, artinya yang match itu adalah area dari kiri ke kanannya gitu, alias width-nya. Height-nya dia akan mengikuti apa yang ada di dalamnya. Itu arti dari wrap content. Beda juga kalau width-nya kita ganti jadi wrap content. Nah, lihat areanya itu full hanya teks ini saja gitu ya. Nah, itu perbedaan match parent dan wrap content gitu. Kalau sekali lagi ya, match parent itu untuk kita ngeset width and height-nya itu full gitu ya. Kalau wrap content dia akan mengikuti apa yang menjadi isi di dalamnya gitu. Nah, di sini pun teman-teman bisa lihat nih, misalkan kita ketengahin dulu lah ya. Kita ketengahin dulu. Ini fungsi untuk ketengahin ada banyak gitu. Kalau di basicnya linear layout itu ada namanya layout gravity gitu. Nah, di layout gravity ini misalkan kita set ininya match parent ya gitu, ininya wrap content. Nah, si layout gravity-nya kita bisa lihat gitu. Mau center horizontal, mau center vertikal, itu kita bisa set, dipilih di sini. Oh ya, sorry. Jadinya nggak pakai lewat gravity tapi pakai gravity aja gitu untuk merubah posisinya ke tengah. Nah, di sini pun teman-teman bisa lihat ya, kalau kita pakai wrap content itu sangat padat ya di sini gitu. Itu sekarang kita bisa kasih wadah lah ya, kasih wadah dulu agar dia nggak terlalu mepet gitu. Itu namanya margin. Nah, margin ini kita bisa pasang di dalam text view-nya, atau justru marginnya kita bisa pasang di area body atasnya ya. Nah, kalau kita set layout marginnya saja seperti ini, maka semua area kita bisa pasang ya dengan ukuran yang sama. Nah, di sini kita bisa bikin dulu satu file XML new, kemudian kita bisa pasang value resource file. Di sini kita bikin demand. Nah, demand ini memang kalau fungsinya adalah untuk size gitu, teman-teman bisa bikin file demand ya di sini gitu. Oke, kita okekan saja dulu untuk demandnya. Nah, di sini kita langsung bisa bikin demand. Nah, misalkan kita set demand default itu misalkan ya 14 dp gitu. Kita pakai ID demand 14 dp, kemudian ya udah kita pasang ukurannya 14 dp. Kalau kita mau bikin yang lebih ini lagi ya, kita bisa breakdown kelipatan-kelipatannya dulu untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa panggil si demandnya, misalkan 18 dp. Nah, teman-teman bisa lihat ini namanya margin. Nah, kita coba cek ya, ada margin, ada padding gitu. Ini margin, kayaknya akan lebih terlihat kalau kita kasih background deh. Kita bisa kasih background. Nah, ini untuk color pun teman-teman bisa ngambil, ada di sini gitu ya. Ini secara default. Tapi misalkan kalau teman-teman mau masukin color-color yang lain, itu saya biasanya ngebuka ini ya,
color, flat UI color misalkan, untuk ngedapetin berbagai jenis warna gitu. Dan kebetulan yang akan dimasukin ke sini adalah hexa gitu ya. Gitu. Oke. Sambil nunggu kita bisa declare misalkan saya pakai yang flat UI palette. Di sini kita ambil formatnya apa, misalkan di sini hexa, misalkan saya mau ngambil backgroundnya ini ya. Nah, itu langsung di sini misalkan kita tambahin aja color name, tadi namanya adalah emerald misalkan ya. Nah, ini tinggal dipaste aja di sini. Nah, otomatis di sini langsung muncul hijau ya. Gitu. Kita kontrol D lagi, duplikat, kita deklarasikan untuk warna-warna yang lain. Misalkan ada Peter River, sunflower, amethyst. Kita masukin dulu 4 lah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini colornya cukup banyak ya gitu kan. Nah, mungkin kita tambahin 2 lagi karena kita akan coba simulasi layout ya. Di sini kita pakai alizarin sebagai background yang mewakili warna merah gitu. Ya, kita coba masukin lagi yang terakhir, misalkan midnight blue. Oke, kita udah punya berbagai warna ya di sini. Kita kembali dulu ke activity main. Nah, jadi background ini kita tinggal pakai add aja, kemudian kita kasih color nih. Misalkan alizarin. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari desain yang udah kita tampilkan ya, desain layoutnya nih dari sisi coding. Jadi kalau teman-teman ngeset margin itu dia fokus adalah area luar gitu. Kalau margin itu areanya luar. Jadi ketika kita ngeset margin di dalam container linear layout, maka di luar linear layout ini dia akan punya area 18 dp. Berbeda dengan ketika di dalam linear layout kita pasang yang namanya padding gitu. Kemudian kita pasang lagi 18. Kita lihat ya perbedaannya. Kalau secara teori padding itu akan memperlihatkan area lebih ke dalam gitu ya. Jadi kalau tadi kita coba lihat margin itu adalah sesuatu yang ada di atas ini gitu. Nih kalau kita delete lagi ya, kan ini defaultnya gini. Kemudian kita set margin. Nah, kalau teman-teman nggak ngeset margin dengan area tertentu seperti atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, itu default seluruh areanya kayak gitu. Nah, ini kita lihat area yang lebih menjorok keluar itu margin. Tapi kalau padding adalah area yang cenderung lebih ke dalam. Teman-teman bisa lihat perbedaannya adalah kalau kita pakai padding ini juga sama ya. Kita kalau mau spesifik ke padding di arah tertentu itu bisa pilih yang di bawahnya, tapi kalau ini doang berarti semua areanya masuk. Nah, kita lihat text view-nya jadi punya jarak lebih banyak ke dalam nih, 18 dp di sini gitu. Nah, begitu juga sih text view ini gitu ya. Si text view ini misalkan kita set match parent ke kanan, di sininya wrap content, kita mau pasang margin gitu. Nah, kalau mau pasang margin di sini ya kita bisa gitu ya, kanan kiri atas bawahnya menjadi lebih padat gitu, sehingga areanya kalau teman-teman lihat ini menjadi seperti ini. Oke, itu ya mengenai
width, height, padding dan margin gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih ke dalam linear layout. Oke, kita udah nyobain pakai teks gitu. Sekarang kita nyobain pakai button. Kita pasang buttonnya dan isinya wrap content. Terus kita kasih teks, misalkan kita pasang berbagai button ya di string ini. Misalkan ini BTN1, kita pasang BTN2, BTN3, BTN4. Kita kasih nama-nama buttonnya, misalkan tambah, ubah, hapus, tampil, misalkan gitu ya. Nah, misalkan di sini kita set dulu BTN tambah. Oke. Terus kita bisa pasang lagi button-button yang lain. Jangan lupa di sini kasih ID kalau kita mau kasih message ya. Nah, biasanya saya suka pasang pendeklarasian ID-nya itu menjadi 3 hal ya. Misalkan gini, main, karena ini ada di activity main gitu. Kemudian jenis view-nya apa, BTN, dan nama buttonnya button apa nih, tambah misalkan kayak gitu. Nah, seperti ini. Kita duplikat nih, kita copy gitu ya. Kita copy dan teman-teman bisa lihat, misalkan ini kita ganti menjadi tambah, ubah, ini juga buttonnya ubah, ini hapus, kita ganti ini jadi hapus, ini tampil. Bisa. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Tadi kita udah bikin margin, padding, dan kita punya button ke bawahnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat secara default layout gitu, itu sebetulnya ini nempel semua nih. Ini nempel semua gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nempel semua. Gimana sih caranya biar dia punya jarak gitu? Nah, maka teman-teman bisa set gitu. Ini misalkan punya margin top gitu ya. Kasih demand, misalkan margin topnya demandnya lebih kecil. Kita tambahin aja demand yang lain, misalkan demandnya 8 gitu atau 12 gitu. Nah, ini top udah kegeser dari atas ke bawahnya muncul ya. Nah, atau kita mau set yang bawahnya aja, misalkan margin bottom demand 8. Nah, kelihatan ada jaraknya ya, kebuka langsung, nggak mepet lagi. Begitu juga yang atas bawahnya yang ada di sininya. Ini kita bisa bikin bottomnya juga, ini juga kita bisa bikin bottomnya aja, dan yang bawahnya juga kalau mau kita bisa set juga, walaupun nggak akan kelihatan ya, seperti ini. Nah, ini adalah pengimplementasian setiap margin nih. Nah, ada juga nih kalau kita lihat ya, si desain yang bentuknya seperti ini gitu, itu kalau kita lihat gitu di landscape ya bentuknya seperti ini, portrait juga sama, kita lihat di berbagai ukuran nih, ukuran handphone ya. Kita lihat di berbagai ukuran handphone, misalkan ini kan pixel ya, ukuran yang normal gitu, pixel 4 gitu. Nah, yang ini
Terus kita mau lihat di versi yang lebih besar, misalkan tablet gitu ya. Ini kita di phone, di pixel, kita ganti ke tablet Nexus 10 misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini area bawahnya sama-sama kosongnya gitu ya, tapi areanya jadi nempel ke atas. Kita ganti lagi ke ukuran yang untuk tablet ini misalkan ya ukurannya 600 gitu. Nah, ini ada lagi area yang di bawahnya gitu. Nah, apa sih yang mau saya maksud? Yang mau saya maksud adalah gimana caranya kalau kita mau bikin sebuah tampilan yang semuanya itu eh, terlihat akan sama gitu di berbagai ukuran device. Nah, di dalam linear layout itu ada satu sintak yang paling bisa sangat bermanfaat untuk rekan-rekan. Kita pindahkan dulu ini ke pixel lagi secara normal. Itu yang namanya wake gitu ya. Itu yang namanya wake. Jadi wake-nya itu kita bisa pasang di atas dari view-view yang mau kita samaratakan ukurannya. Misalkan di sini kita pasang layout wake gitu. Sorry. Bukan di situ tapi di sini ya. Nah, di sini kita bisa pasang layout wake. Layout wake itu artinya kita bisa menyamaratakan ukurannya ya gitu. Nah, di sini kita bisa pasang nih value integer yang bisa ngebikin ukurannya menjadi sama gitu. Nah, ini mainannya skala gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kunci kalau kita mau bikin wake, maka yang ada di atas ininya yang menjadi height-nya itu harus sama-sama match parent juga gitu. Maka kita bisa copy area ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, wake-nya kita bisa duplikat gitu ya. Weight-nya kita bisa duplikat di setiap layout-nya gitu. Nah, ini kalau fungsinya weight ya, menyamaratakan semua ukuran gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini salah satu uniqueness yang bisa dilakukan di linear layout gitu. Teman-teman bisa selain orientation ya, teman-teman bisa pakai weight gitu. Dan ini hanya ada di linear layout. Dimana nih kita kembali lagi ya tampilkan. Kalau kita lihat di handphone pixel biasa, handphone biasa ini dari atas sampai bawah sama rata gitu ya. Kalau kita ganti ke bentuk tablet, nah ini akan full juga mengisi sama rata gitu. Kalau kita set lagi ke ukuran yang lain, ini akan sama rata juga gitu. Nah, itu keuntungan kita menggunakan linear layout ya. Oke, kita kembalikan ke ukuran handphone pertama. Pixel biasa gitu. Nah, itu width dan height serta weight ya. Nah, kita coba lagi ya. Kalau teman-teman mau memasang area, kalau tadi kan langsung button ya. Nah, di sini kita udah kasih background, kita hancurkan dulu di mainnya gitu. Paddingnya kita ilangin lagi. Nah, ini sesuatu yang bisa kelihatan kalau orientasinya kita ganti ya. Misalkan kita mau bikin area lagi, ininya match parent gitu, kemudian ini match parent. Terus teman-teman bisa pasang berbagai background yang warnanya tadi udah beda-beda gitu ya. Kita duplikat dulu. Ini juga kalau kita mau bikin ID ini boleh banget ya. Mau dibikin ID dari masing-masing ini boleh banget. Oke. Di sini ada Amethyst, kemudian kita buka lagi yang lain. Misalkan alizarin. Kita delete dulu yang atasnya tadi. Terus ada lagi selain alizarin adalah sunflower. Emerald.
Blue dan Peter Iver. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kok yang muncul cuman yang warnanya ametis aja ya? Nah, maka ini adalah cara bekerjanya linear gitu ya. Jadi kalau teman-teman memasang codingan layout seperti ini, ya area yang paling atasnya inilah yang akan mendominasi gitu. Karena semuanya kita udah pasang match parent ya, artinya akan full gitu dari kiri kanan atas bawah gitu ya. Ini juga udah set match parent. Nah, biar terlihat sama rata sesuai dengan orientasinya adalah vertikal, maka kita bisa pasang lagi weight gitu. Kita pasang. Nah, kita bisa lihat nih, kalau kita pasang ini 1, artinya kalau yang lain nggak dipasang berarti 0 yang lainnya, artinya sama-sama mendominasi. Nah, maka kalau teman-teman mau menggunakan weight agar sama rata di berbagai ukuran gitu, itu teman-teman bisa langsung sejajarkan atau seimbangkan semua rasionya menjadi 1 semua, sehingga hasil akhirnya adalah sama rata seperti ini. Nah, ini dia gitu ya. Jadi semuanya akan terlihat sama rata gitu, mau itu di handphone biasa ataupun di tablet ya yang ukurannya gede gitu, akan sama rata seperti ini. Nah, ini linear. Dan satu lagi linear yang lain selain vertikal adalah kita bisa ganti orientasinya. Selain vertikal adalah horizontal seperti ini. Ini di tablet seperti ini. Kalau kita ganti ke ukuran handphone kecil, pixel lagi, itu seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini linear layout ya gitu. Ini linear layout. Kita akan coba implementasi linear layout kalau menggunakan spesifik studi kasus kirim email ya gitu. Spesifik studi kasus kirim email. Nah, oke, ini untuk warna ya. Ini untuk warna masih sama di linear layout. Kita delete dulu. Ini untuk studi kasus warna agar teman-teman bisa melihat perbedaan orientasi horizontal dan vertikal yang ada di linear layout gitu. Oke. Nah, untuk studi kasus selanjutnya di layout linear ini misal ya, saya mau bikin tampilan seperti ini. Kita mau bikin tampilan linear layout seperti ini. Nah, gimana nih caranya nih? Pengen bikin tampilan seperti yang ada di sini. Nah, ini kita bisa bikin pakai linear bisa, pakai constraint bisa, pakai relatif juga bisa. Cuman kalau kita mau implementasi pakai linear, nah kurang lebih kita ngerumus dulu lah ya. Ngerumusnya gini logikanya. Kita bisa lihat ya, ada image view, ada text view, ada button 2 nih di sini. Nah, maka teman-teman bisa bikin dulu dari atas ke bawah. Kalau kita lihat ya, ini kan dari atas ke bawah, berarti orientasinya kita bisa pasang vertikal gitu kan. Karena kalau horizontal itu seperti tadi tuh gitu. Kalau ini kan atas ke bawah, maka kalau kita buka di codingan kita yang tadi udah coba gitu. Nah, ini kalau horizontal dia tuh view-nya ke kanan, berjajarnya ke kanan kalau dia horizontal. Kalau kita ganti vertikal, maka si view-nya akan berjajar dari atas ke bawah. Nah, maka kalau studi kasusnya pengen bikin kayak tadi, maka cocok banget buat vertikal. Nah, kita lihat ini kita bisa langsung pasang image view, di bawahnya ada text view. Nah, ini button nih, gimana caranya nih biar buttonnya itu ada di sejajar kanan kiri gitu, tapi bukan atas bawah, kanan kiri. Nah, makanya kita harus bungkus dulu pakai linear layout di sininya. Baru karena bungkus linear layoutnya udah ada, nanti bungkus linear layout ini kita pasang orientasinya apa? Horizontal. Maka kita bisa pasang ini 2 button ini di sini. Gitu. Oke, kita coba ya. Oke, kita udah coba udah lihat gambarnya, dan ketika kita lihat gambar itu ada margin dulu, saya lihat ya di kanannya
kanan kiri atas bawah kita pasang dulu si marginnya 18 dulu gitu. Nah sehingga ada jarak di sini langsung. Kemudian kita bisa pasang view ya, kalau tadi studi kasus ada namanya image view. Kita pasang match parent dan isinya kita bisa pasang sebetulnya adalah wrap content ya, atau kita mau pasang fixed value juga boleh gitu ya gitu, atau kita mau sama ratain juga bisa gitu. Misalkan sama rata kayak gini. Terus kita punya di bawah image view itu adalah margin bottom ya. Kita pasang margin bottomnya misalkan 12 dp. Kemudian kita punya text view. Width-nya kita bisa pasang match parent. Ini wrap content. Teksnya kita ya ini sampel aja misalkan nama gitu. Kita bisa set tampil di sini, dan selanjutnya adalah button ya. Button. Nah, untuk button sendiri itu kalau kita ini misalkan match parent ya. Ini match parent juga. Terus kita kasih penutup dulu. Terus kita kasih name si buttonnya gitu. BTN ubah sama BTN simpan. Nah ini kalau karena vertikal dan dia misalkan ini kita ganti ya jadi wrap content. Nah ini jadinya kayak gini ya. Ini kita liatin dulu aja. Oh wait. Ini ada stringnya. Oh nggak ada BTN simpan ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini adalah implementasi ya yang tadi di atas gitu. Di sini misalkan ada image view, misalkan kita panggil dulu lah ya salah satu image-nya menggunakan src, terus kita pasang dari file src-nya itu salah satu variable yang emang udah default, misalkan IC launcher ya. Kita tampilin dari yang map gitu. Nah, sehingga di sini ada image gitu yang udah kita panggil. Nah, ini secara komponen udah sama nih gitu kan. Tapi kok si ininya belum ke kanan nih, karena kan di studi kasus kayak gini nih. Saya bagi dulu dua ya. Nah, ini kan secara studi kasus seperti ini. Nih, secara studi kasus pengennya kayak gini. Image view, text view, button gitu. Nah, maka si button yang ada di sini kita bisa ini kita geser dulu ya. Si button ini kita kasih bungkus dulu. Namanya linear layout, ininya bisa pakai match parent dan wrap content. Jangan lupa kalau mau ada di area bawahnya, ininya harus seperti ini. Nah, maka tutup dari linear layoutnya kita bisa pasang di bawahnya gitu, seperti ini. Nah, ini jangan lupa pakai orientasi. Nah, orientasinya apa? Berarti kita bisa kasih dia horizontal. Ternyata ketutup sama yang button ubah. Gimana caranya? Nah, kita bisa pasang di dalam ini sama rata ya. Jadi ada match parent, di sini juga sama ada match parent. Kemudian kita bisa pasang masing-masing layout weight-nya adalah 1 gitu. Biar dia bisa jadi sama rata. Nah ini masih mepet nih gitu. Nah kita bisa kasih margin left or right. Nah ini yang mau saya share selanjutnya nih, penggunaan margin left and right. Ini adalah implementasi RTL gitu. Right to left
left to right gitu, agar setiap codingan kita itu bisa support gitu ke dalam Arabic font gitu, Arabic font dan Arabic layout. Nah maka kita harus sepaket gitu ya kalau mau bikin margin left gitu. Sorry, berarti kalau yang konteksnya di sini adalah sebelah kanannya ya, berarti di sini margin right itu misalkan isinya anggaplah 8 ya gitu, ke kanannya 8. Nah kalau right itu pasangannya n, jadi margin n gitu. Tapi kalau margin left gitu, misalkan di sini kita mau pasang margin left gitu ya, misalkan isinya 8 juga. Nah maka pasangan dari left adalah margin start gitu, pasang 8 juga gitu. Nah ini adalah implementasi dari RTL, right to left atau left to right, agar codingan kita bisa support dengan pembahasaan Arabik juga gitu ya. Jadi harus sepaket ini mah, right sama end, left sama start gitu, ukurannya sama gitu. Oke, ininya udah nih. Tapi kelihatan kok ini teh sama rata dari atas sampai bawah gitu. Gimana nih? Nah, maka kita bisa pakai match parent juga gitu ya. Agar dia kalau mau sama rata, ya ini semuanya harus match parent gitu. Ini juga sama harus match parent gitu. Nah, kalau di sini konteksnya adalah tiga yang ini nih, komponen 1, 2, 3 yang linearnya itu yang kita sama ratakan. Maka kita bisa pasang weight-nya 1 untuk image view, kemudian weight-nya 1 untuk teks gitu, dan ini juga 1 weight-nya untuk horizontal. Maka kita udah bisa dapat ini biar lebih kelihatan lagi text view-nya, kita bisa pasang si graffiti-nya gitu ya. Graffiti-nya kita pasang center. Nah, seperti ini biar lebih kelihatan. Kalau mau ditambahin background juga biar bisa kelihatan seperti ini. Nah ini terkesan mepet ya, maka kita bisa kasih jarak margin button misalkan 8 juga gitu. Oh ini 12 ya, jadi biar konsisten sama-sama 12. Nah seperti ini gitu. Oke. Nah ini kita udah sama nih. Ini kalau ditampil ke layar seperti ini. Kalau hierarkinya kita lihat ya, ini image view seperti ini, kita punya text view di tengah-tengah seperti ini, kita punya button di bawahnya gitu. Nah ini kalau teman-teman ngerasa text view-nya ini lebih kecil Pak sebenarnya dari image view, nah maka yang bisa dimainkan adalah weight-nya. Jadi bisa aja ini kita pasang 2 gitu, dan ini kita bisa pasang 2 juga yang bawah. Nah jadi seperti ini perbandingan gitu ya. 1 berbanding 2 berbanding 2 gitu. Kalau di sini kan yang kelihatan image view-nya lebih besar dibanding text view dan area bawah. Ini bisa dibikin kayak gini gitu. 1 2 2 seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau merunning ini bisa banget ya. Jadi teman-teman bisa pakai emulator. Kita coba bikin dulu misal emulatornya ini karena saya udah ada ya, tapi kalau teman-teman mau bikin emulator itu teman-teman bisa bikinnya di sini. Ini kalau kita bikin baru ya, coba. Teman-teman bisa pilih ini device manager di tools ya, tools device manager. Nah ini udah banyak nih emulator yang saya bikin sebelumnya ya. Misalkan saya deletein dulu deh emulator yang udah dibikin sebelumnya. Oke, loading. Nah kalau mau bikin baru ini tinggal create virtual device gitu. Habis itu kita mau bikin di ukuran apa nih, telepon, tablet, Wear OS atau yang lainnya ya. Misalkan kita mau bikin di handphone biasa dulu gitu ya. Ini yang ukuran kecil, ini yang ukuran normal nih, medium atau
codingan kita kan tadi dibikin di pixel ya. Nah berarti yang ini nih pixel biasa aja, yang 5 inci gitu. Habis itu kita next. Nah habis itu kita pilih OS-nya nih yang mau kita running. Tapi ya itu ya, kalau kita pakai emulator ini kita harus download dulu gitu ya versi-versinya. Nah misalkan untuk demo kita pakai KitKat gitu, tapi KitKat yang awal banget, maka ya kita download dulu si KitKatnya. Nah ini sih hal-hal yang harus kita siapkan dulu atau kita sesuaikan dulu ya. Oke, nah ini kita masih dalam konteks linear layout teman-teman, sambil nunggu. Nanti terakhir di studi kasus linear layout kita pakai studi kasus email ya, yang dibikin di linear layout. Oke, sambil nunggu itu sebetulnya teman-teman bisa menggunakan handphone juga ya. Nah agar bisa muncul ke layar gitu, teman-teman bisa pakai yang namanya visor gitu. Nah ini visor, jadi satu tools agar bisa muncul di layar laptop kita ya ketika kita mau demo atau presentasi aplikasi yang kita bikin gitu. Ini kebetulan visor saya sudah ada gitu di laptop saya, jadi saya tinggal membuka saja. Tapi kalaupun belum ada ya teman-teman bisa install dulu visor. Caranya seperti ini sambil menunggu emulator ya. Ini saya download kebetulan di MacBook saya. Kebetulan laptop saya MacBook, jadi saya pilihnya Mac gitu. Kalau teman-teman Windows bisa pakai Windows, kalau Linux bisa pilih Linux, kalau di Chrome gitu ini bisa pakai browser. Nah ini di MacBook, habis itu udah posisinya sedang mendownload juga ya, visornya 174 MB gitu. Kita cek dulu apakah sudah beres ini. Oh ini juga sama ya, masih proses. Oke kita tunggu dulu ya. Oh ini udah selesai nih. Oke finish gitu. KitKat udah punya. Ini yang tadi udah diinstal ya. KitKat tadi, Lollipop juga udah ada gitu. Ini kalau KitKat sama Lollipop udah ada, kita bisa mau pakai KitKat atau kita mau pakai Lollipop, kita tinggal next aja gitu ya. Nah langsung ini adalah nama AVD-nya, misalkan Pixel API 21. Nah ini secara default kita bisa pasang orientasinya mau kemana nih gitu. Oke kalau udah dinamain ya kita bisa langsung create aja. Nah ini udah nih, emulatornya udah dibikin. Habis itu kita running dulu ya emulatornya nih. Nih starting AVD Android virtual device. Nah tara, handphone Android yang ada di Android Studio-nya udah muncul gitu. Nah ini OS-nya ya, karena kita pakai yang tadi nih. Nah ini persis emulator sudah bisa kita gunakan ya untuk aktivitas kita. Ini fungsi-fungsi di handphonenya teman-teman bisa nyobain juga gitu. Oke kita kembalikan lagi, kita coba perlihatkan lagi si virtual device-nya yang tadi udah dimunculin. Dan teman-teman udah bisa langsung runningkan saja gitu ya. Ini kan aplikasi kita belum ada nih di sini. Kita running, cara runningnya langsung aja di sini, run app gitu.
dan ini adalah project yang kita mau running gitu. Jadi ini project app yang kita buat ada di sini. Nah, ini Gradle lagi nge-build agar kita bisa memunculkan halaman ini ya ke layar. Oke, ini masih building Gradle, jadi ini masih menunggu ya layout ini kita tampilkan ke layar gitu. Selanjutnya paling sambil menunggu ya, kita bisa coba kalau pakai handphone gimana gitu ya nge-runningnya. Tadi kita udah install Visor, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk nge-running pakai device ya gitu. Oke. Ya, sambil menunggu nih codingannya di running, kita langsung ke studi kasus terakhir aja ya di linear layout gitu. Jadi kita pengen nih di studi kasus terakhir ini bikin yang seperti ini gitu. Kita pengen bikin yang seperti ini gitu. Jadi pengen ada halaman yang isinya seperti attach email. Tuh subjek sama message, baru diakhiri dengan tombol send di kanan bawah. Gimana nih caranya nih? Kalau ada di linear layout sebagai basic gitu. Ya secara logik ini kita bisa pasang orientasinya vertikal ya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, maka yuk kita langsung aja implementasi. Kita bisa bikin layout baru ya. Ini agar ini bisa tetap running ya. Kita bisa bikin layout baru. Di sini klik kanan new. Terus di sini teman-teman bisa bikin XML, ada layout XML file gitu. Nah, di sini ada layout file name. Misalkan ini kita ganti ya second layout. Nah, ini rootnya mau di set apa nih? Kita lagi implementasi linear gitu, jadinya kita setnya linear aja. Oke. Nah, di sini ya ini lagi-lagi sambil menunggu yang di sebelah kanan, kita mau coba implementasi yang tadi nih yang email ya. Nah, kita pasang dulu seperti biasa, orientasinya adalah vertikal, dan kalau kita lihat dia punya margin gitu. Oke, valid ya kalau di emulator saya. Ini don't send. Oke, nanti kita coba pakai handphone mungkin ya, atau kita bisa ganti juga OS-nya di virtual device-nya, kita bikin baru. Tools, device manager, terus kita kalau tadi misalkan pakai lollipop ya, kita pakai KitKat ya, kita pakai KitKat gitu. Oke, kita buka pakai OS yang KitKat, terus si KitKatnya kita coba running ya, API 19.
Nah ini lagi starting up dulu. Oke, sambil menunggu kita kembali ke layout ini. Nah tadi kita udah punya. Nah ini kita pasang dulu marginnya kanan kiri atas bawah 18. Nah ketika ada kebutuhan untuk melakukan inputan, maka kita bisa pakai namanya edit text gitu ya. Kita lihat match parent ininya sesuai dengan isinya aja gitu. Nah terus di sini kita bisa pasang hint gitu ya. Hintnya itu tadi kalau kita lihat di studi kasus itu kita pasang dulu stringnya di sini ya. Ada to, ada ini berarti edit text ya. Edit text to, edit text subject, dan edit text message. Oke. Terakhir send, btn send ya. Saya ganti dulu aja yang atas. Oke, kita udah punya. Terus di sini kita lanjut ya. Ini lagi-lagi sambil nunggu emulator. Nah di sini kita ganti jadi stringnya tuh gitu ya. Nah size-nya pun kita bisa ganti ya teman-teman, pakai text size gitu. Nah tapi kalau text size itu nggak bisa pakai dp gitu. Maka di demand ini kita bisa bikin resource yang lain, tapi satuannya bukan dp, cuman untuk teks itu ada namanya sp gitu. Ini untuk teks teman-teman bisa pakai sp. Maka nanti akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran untuk teks ya. Nah, maka di sini kita bisa pasang ukurannya demand misalkan 12 SP atau misalkan 14 SP. Nah, dia akan otomatis edit text-nya membesar ya. Ini ada tuh gitu. Oke, kita kasih margin dulu di sini. Marginnya margin bottom. Kasih 12 lah jaraknya ya ke bawah gitu. Terus di sini kita bisa pasang edit text yang lain. Match parent, bawahnya wrap content, terus tutup dulu, terus kita bisa kasih teks gitu. Dan teks ini tadi kita head to head kan lah ya, biar nggak bolak balik nih. Kita head to head kan seperti ini. Subjek ya, teksnya itu adalah string subject. Terus udah sorry ini bukan teks tapi ini hint ya, karena dia kan fungsinya kalau diklik ya menghilang gitu ya. Terus ini text size-nya segini nih gitu, tapi kalau kita mau gedein ya ini bisa diperbesar juga gitu. Ini kalau mau pakai text size ya. Kalau enggak ya kita udah dikasih default sebesar ini gitu. Nah yang terakhir adalah si message. Nah ini jangan lupa ya, karena dia menyimpan sebuah value tertentu atau akan melakukan hal tertentu yang lain, maka kita bisa pasang ID dulu gitu ya. Nanti ini untuk aktivitas lanjutnya gitu di Androidnya. Nah ini ada message gitu, terus kita pasang juga main edt itu untuk mewakili edit text, main itu untuk posisinya. Di sini ada subject. Nah ini standar ya, yang saya share ke teman-teman agar teman-teman tuh nanti ketika si nama-nama variabel ini di execute di dalam kelas utama gitu, itu akan tidak akan jadi akan lebih mudah ya untuk ngeimplementasi ini untuk ID view yang mana nih gitu. Nah terakhir ada button nih di bawah. Buttonnya tuh di kanan bawah ya.
maka kita set dulu. Nah ini widthnya teman-teman bisa lihat, widthnya ngikutin isi yang ada di dalamnya nih, si send nih, berarti nggak bisa pakai match parent gitu. Dia ini paling bisa pakai wrap content gitu. Sama si headnya juga wrap content, kita isi dulu si teksnya nih, teksnya adalah send ya. Nah kita bisa lihat send udah jadi seperti itu, cuman posisinya pengen di kanan bawah gitu. Nah maka teman-teman bisa pakai namanya gravity atau layout gravity juga, nanti bisa dicobain aja. Di sini kita pasang right gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat kalau gravity right itu posisi dianya, posisi si teksnya justru yang akan pindah ke right ya, ke kanan gitu. Nah kita coba nggak pakai gravity tapi kita pakai layout gravity, kita pasang ke right ya. Nah itu bedanya gitu ya. Jadi kalau gravity saja dia berfungsi atau berfokus pada di dalam content view-nya, posisinya jadi berubahnya di sana. Tapi kalau pakai ada kata layoutnya di depannya, maka ini lebih pada area bungkus luar ya, dari layoutnya berpindah posisi. Nah sekali lagi ini kalau karena udah ada right gitu, maka ini harus sepaket gitu ya, gravity-nya dengan n gitu. Sorry, bukan gravity tapi layout gravity-nya sama dengan n ya. Oke, sorry. Nah itu kalau kita mau implement right to left gitu ya. Nah di sini juga kalau teman-teman mau pakai ignore RTL hardcode attribute, ini bisa pakai Express tools gitu. Oke. Tapi ternyata si desainnya message-nya jadi lebih banyak nih ke bawah gitu, sedangkan ini di atas semua. Gimana dong caranya? Nah teman-teman bisa pasang gitu si area yang ada di sini, kita ganti dulu width-nya ini tetap match parent, tapi ininya nggak bisa wrap content nih, tapi di set 0 dp. Nah baru deh di sini kasih weight sama dengan 1. Nah gini, jadi udah sama nih, ada to subject, ada message, dan di bawahnya ada button send. Jangan lupa dia dikasih margin bottom ya, biar lebih kelihatan ada jaraknya begitu. Ini juga sama nih, belum dikasih margin button. Nah ini udah ada batasan-batasannya. Oke. Ya kurang lebih ini ya studi kasus terakhir dari implementasi linear layout nih, yang teman-teman udah coba praktekkan. Silakan bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing, kemudian bisa di running ke emulator ya gitu. Oke, kita save aja. Oke, kita cek dulu nih emulatornya udah bisa jalan atau belum, karena ini kan masih menunggu juga ya. Oke. Nah oke, masih starting up ya. Oke, kita coba mungkin pakai handphone ya. Kabel datanya dipakai. Oke, karena pakai emulator rada lumayan lama starting up-nya, saya coba pakai handphone saya di Visual. Mungkin sebelum masuk ke Android Studio saya tampilin dulu visornya ya. Saya tampilin dulu visornya. Ini untuk memastikan apakah
sudah terhubung atau belum. Oke, tapi kurang lebih untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya, karena materi mengenai linear layout sudah selesai diimplementasikan semua, studi kasusnya juga sudah, jadi teman-teman bisa menggunakan linear layout ini sesuai dengan kebutuhan. Di next video kita akan coba implement layout-layout yang selanjutnya gitu ya. Oke, hatur nuhun.